Shalom, saya Pastor Togi Simanjuntak. Kita berjumpa dalam e-discipleship, everyone, everywhere, and every time discipleship. Banyak orang merayakan Natal tiap tahun, berganti tahun, dan merayakan dengan rutinitas. Natal menjadi pro dan kontra. Natal sebenarnya jangan diperdebatkan karena Natal mengandung value atau nilai yang Allah ingin kita lakukan. Di dalam Natal terdapat value yang luar biasa yang harus diterapkan oleh orang percaya. Apakah value of Christmas atau nilai-nilai yang mulia yang tergandung di dalam Natal? Sehingga kita tidak sibuk memikirkan pro dan kontra antara tanggal kelahiran Yesus, atau mungkin soal pohon cemara, atau mungkin soal lilin Natal, dan lain sebagainya. Mari kita belajar hari ini lewat e-discipleship tentang the value of a Christmas. Yang pertama, kita mau belajar bahwa nilai pertama yang terkandung dalam Natal adalah wujud kasih Allah atas manusia. Manusia ketika diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya. Dan ketika manusia diciptakan, semuanya dalam keadaan baik. Pada waktu ketika manusia berdosa, dimulailah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik terjadi kepada manusia. Dosa yang utama mengakibatkan hubungan manusia yang semula dekat dengan Allah itu terputus. Itu brokenness atau rusak. Dulu Adam bisa mendengarkan audible suara Allah. Allah memberikan perintah langsung kepada Adam. Tapi ketika dosa terjadi, Adam dan Hawa menjauh dari Allah karena merasa diri mereka tidak kudus. Alkitab mengatakan telanjang. Lalu mereka menyembunyikan diri. Lalu mereka mulai memiliki persekutuan yang tadinya intim menjadi tidak intim. Berbagai cara dilakukan oleh manusia setelahnya untuk membuat manusia kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Tapi tidak satupun hal-hal yang dilakukan oleh manusia membuat manusia kembali bisa bersekutu dengan intim dengan Allah seperti sedia kala sebelum mereka berdosa. Perbuatan baik seperti menderma, kemudian hal-hal yang membuat orang meninggalkan kebiasaan buruk, mungkin menyepi di sebuah tempat, tidak turun ke kota, menyepi di gunung, meditasi, atau sering memberi bantuan dengan harapan selagi saya tidak melakukan hal yang buruk atau berbuat baik, maka Allah akan mengasihi saya. Allah tidak bisa kembali bersekutu intim bersama manusia. Itu sebabnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan King James Version saya lebih suka, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Artinya apa? Allah memberikan satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya kepada manusia yang berdosa. Supaya apa? Terjadi pemulihan hubungan, supaya manusia bisa kembali bersekutu intim dengan Allah. Manusia bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan tanpa tuduhan, tanpa perasaan guilty, bersalah, tapi free, merdeka, seperti sedia kala sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Allah memberikan
satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya. Maaf, ada beberapa budaya dalam suku-suku tertentu bahwa anak sulung kalau bisa itu laki-laki, apalagi kalau anak satu-satunya laki-laki. Mengapa? Karena anak ini akan spesial, istimewa. Anak laki-laki yang sulung tentunya dan akan memberikan keturunan atau regenerasi kepada ayah dan ibunya. Anak saya laki-laki meneruskan marga saya, Simanjuntak. Di suku-suku lain seperti itu. Nah, bayangkan Allah memiliki anak satu-satunya laki-laki yang dimilikinya. Dia tidak memprotek sedemikian. Kalau anak satu-satunya laki-laki yang dimiliki dalam satu keluarga, katakanlah ibunya tidak bisa melahirkan lagi karena sebuah problem kandungan, anak laki-laki ini tentunya akan spesial. Kalau orang berada, apapun yang diinginkan oleh anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga akan dipenuhi oleh ayah dan ibunya. Mengapa? Supaya anak laki-laki ini dijaga sampai menikah dan memberikan cucu tentunya yang banyak kepada ayah dan ibunya. Allah memiliki satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Allah memiliki anaknya, yaitu Yesus. Dia tidak memprotek Yesus, tapi Dia mengutus Yesus dan mengorbankannya untuk keselamatan manusia yang berdosa. Supaya apa? Tujuannya bukan hanya selamat. Tujuannya supaya bukan masuk surga. Tujuan utamanya supaya persekutuan yang intim bersama Allah sebelum manusia berdosa itu bisa kembali ke semula. Doktrin keselamatan mengajarkan hanya selamat, hanya surga. Tapi tujuan Allah mengutus Yesus menjadi bayi Natal yang kita peringati. Yaitu untuk manusia kembali bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dengan itu mendengarkan suara Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tanpa tuduhan, dan mengalami keintiman yang luar biasa. The value of a Christmas yang pertama, Natal adalah wujud kasih Allah atas manusia. Yang kedua, value yang kedua dalam kita merayakan Natal bukan hanya rutinitas merayakan dan kita masuk dalam pro kontra tentang perayaan Natal. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi yang Allah inginkan bahwa kita bisa melihat bahwa Alkitab, ya dan amin, Yesus itu lahir sebagai penggenapan di dalam nubuatan perjanjian lama. Artinya bahwa Alkitab yang kita baca ini valid, sahih. Alkitab yang kita baca ini bisa dipercaya. Bayangkan Yesus kalau tidak pernah lahir di perjanjian baru, maka semua perjanjian lama akan gugur. Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Dalam Yesaya 7:14 kemudian ditegaskan, dikonfirmasi dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus lahir dalam perayaan Natal yang kita peringati, yang kita rayakan, membuktikan bahwa Alkitab, kitab suci orang percaya, kitab suci kita semua adalah benar adanya dari perjanjian lama sampai perjanjian perjanjian baru, dari kejadian sampai Wahyu. Mari kita pegang Alkitab kita
Karena Alkitab kita firman Tuhan yang teruji, yang benar-benar valid dan sangat relevan sampai kedatangan Yesus kali kedua. Yang ketiga, the value of a Christmas adalah Allah ingin kita mempercayai mukjizat. Karena mengapa? Tuhan Yesus dilahirkan lewat sebuah proses mukjizat. Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf, suami biologisnya. Tapi Maria dikandung oleh Roh Kudus. Tanpa persetubuhan, Yesus lahir melalui kandungan Maria. Hari ini ilmu kedokteran, ketika suami istri tidak memiliki anak, mereka mencoba begitu banyak terapi dan khususnya bayi tabung, tapi pakai ilmu kedokteran. Tapi kelahiran Yesus tidak memakai ilmu kedokteran, tapi memakai ilmu yang namanya, orang awam bilang keajaiban, tapi Alkitab mengatakan mukjizat. Yang kedua, Elizabeth, saudaranya Maria, itu sudah tua. Itu sudah divonis kalau ada dokter pada waktu tabib tidak bisa melahirkan kembali karena telah lanjut umurnya. Lalu apa yang terjadi? Zakaria meremehkan pesan malaikat Tuhan kepadanya bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan anak yang kemudian diberikan nama Yohanes. Dialah yang mempersiapkan Yesus untuk dibaptis dan dirilis pada akhirnya. Mempersiapkan Yesus jalan Tuhan untuk melayani 3,5 tahun untuk memuridkan murid-muridnya. Hari ini pesan Natal begitu kuat bahwa di dalam Natal terjadi yang namanya keajaiban atau mukjizat yang besar. Banyak bahkan hari ini orang Kristen yang gak percaya mukjizat. Banyak orang Kristen yang anti mukjizat. Banyak bahkan para pengajar pun hati-hati berbicara soal mukjizat. Bukan di Perjanjian Baru terjadi mukjizat. Dalam Kejadian sampai Wahyu, benar-benar Allah menunjukkan bahwa mukjizat itu ada. Kita tahu Petrus berjalan di atas air karena Yesus berjalan di atas air. 5 roti, 2 ikan dibagikan ke 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Tongkat menjadi ular, tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, engkau mungkin yang sakit, engkau mungkin yang sedang berbeban berat, engkau mungkin yang butuh pertolongan Tuhan atas masalahmu. Hari ini, biarkan engkau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan percayalah akan adanya mukjizat. Lukas 1 ayat 7 mengatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elizabeth yang mandul. Tapi kemandulannya berubah menjadi sukacita karena sebuah mukjizat yang dibuat oleh Allah untuk melahirkan yang namanya Yohanes Pembaptis. Percayalah terhadap mukjizat. Apapun masalah kita di hari Natal ini, kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa mukjizat memang ada dalam Alkitab. Mukjizat bukan sesuatu yang tabu. Mukjizat bukan sesuatu yang tidak mungkin. Banyak orang hari ini mengapa mempertengkarkan, memperdebatkan mukjizat? Karena mereka memikirkan pakai otak yang segini besarnya. Mukjizat terjadi karena kita memakai kacamata iman dan percaya kepada Allah. Bukan memakai otak kita, logika kita
Walaupun logika kita, otak kita penting. Tapi kalau kita mau melihat mujizat terjadi dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis pelayanan kita, maka kita harus memikirkan dengan kacamata iman, percaya kepada Allah yang melebihi otak dan logika kita. Hari ini jangan tabu membicarakan tentang mujizat, karena Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa tentang mujizat, termasuk di dalam perayaan Natal kelahiran Kristus. Value selanjutnya, yang ketiga, bahwa di dalam merayakan Natal kita harus ingat Yesus dilahirkan. Bisa saja supaya dia super, supaya dia akan dipuja oleh banyak orang dan meraup banyak pengikut, disembah oleh banyak pengikut. Supaya Yesus kelihatannya sakti, bisa saja dilahirkan di atas pohon, atau di atas gunung, atau dilahirkan langsung turun dari awan-awan. Tapi kenapa Yesus harus dilahirkan dalam sebuah institusi yang namanya keluarga? Karena Allah memiliki rencana yang besar bagi keluarga. Inisiatif pembentukan keluarga berasal dari Allah. Institusi yang lain di dunia ini didirikan oleh manusia, tapi institusi keluarga didirikan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu Alkitab menuliskan klausul tentang hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri. Allah juga menentang perceraian di dalam rumah tangga Kristen atau orang percaya. Mengapa? Karena Allah mengasihi dan membela keluarga yang dibentuknya. Mari pada Natal kali ini pikirkan keluarga kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi istri kita sebagai suami? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi suami kita sebagai istri? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi anak kita sebagai orang tua? Dan hai anak-anak, apakah kita sungguh-sungguh sudah respect dan hormat mengasihi orang tua kita? Natal mengingatkan bahwa the value of a Christmas, God so love family. Allah sangat mengasihi yang namanya keluarga. Biarkan perayaan Natal kali ini kita jangan miss. Bukan pestanya, bukan perayaannya, bukan bajunya, bukan dekorasi yang meriah, bukan gift-nya, pemberiannya, hadiahnya. Tapi hadiah yang paling besar adalah ketika Natal ini kita bisa bersekutu dengan keluarga, kita bisa saling mengasihi antara anggota keluarga, dan di dalam kesatuan Allah akan memerintahkan supaya berkat-berkatnya dicurahkan atas keluarga. Berikutnya, the value of a Christmas ini menunjukkan mengapa Yesus memilih lahir di Palungan. Apa itu Palungan? Ketika saya datang kunjungan dan mau melihat di Israel, dari satu tempat ke tempat yang lain, saya ingin napak tilas mempelajari isi Alkitab. Ketika saya tanya guide-nya apa itu Palungan, dan saya ditunjukkan bahwa Palungan itu tempat makanan ternak, di mana ketika ternak sudah makan, ya, katakanlah domba, kambing, keledai, maka yang makan adalah nyamuk, kecoa, bahkan tikus. Bayangkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang diutus oleh Allah dari surga datang ke dunia. Dia bisa memilih kenyamanan
dia bisa memilih untuk lahir di tempat ya yang bersih, yang nyaman, di tempat yang katakanlah layak untuk dia dilahirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia memilih dan Allah mengutusnya untuk diletakkan di palungan. Apa artinya? Saya suka patung ini. Saya beli ya ketika saya mengunjungi Israel. Dan saya ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan legacy, warisan, bahwa kita sebagai orang percaya harus meneladaninya untuk terlebih suka melayani daripada dilayani. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kehambaan adalah sebuah value yang bisa kita petik, kita serap dari perayaan Natal. Bukan happy-happynya, bukan hanya tiup lilin, bukan hanya kita datang ke gereja, lalu salaman, lalu pulang. Tiap tahun seperti itu rutinitas. Tapi kita tidak membawa sebuah value bahwa kita harus melayani seperti Tuhan Yesus rela dibaringkan di palungan. Anak-anak layanilah orang tuamu, suami layanilah istrimu, istri layanilah dengan hati yang tulus suamimu. Orang-orang yang melayani dalam ladang pelayanan, layanilah Tuhan Yesus. Bukan memandang rupa, kita melayani seperti kita melayani Allah yang kita layani, bukan manusia. Value yang terakhir, yang kelima, malaikat menjumpai gembala di padang, dan orang Majus penasaran, mereka mengikuti bintang dan datang ke Bethlehem untuk melihat Yesus. Apa value Christmas selanjutnya? Yang kelima, Allah itu suka kepada orang yang sederhana, yang polos, yang tulus seperti gembala. Gembala representatif adalah orang-orang yang polos, yang benar-benar sungguh mau melayani, yang tekun pagi, siang atau sore mungkin mengeluarkan kambing atau dombanya, binatang peliharaannya, menungguinya dengan tekun. Ada enggak ternaknya mungkin yang pergi dari rombongannya, lalu diawasi, kadang-kadang tidak tertidur, lalu kemudian menggiring kembali ternaknya kepada kandangnya semula. Gembala ini saya percaya pakaiannya sederhana, bahkan mungkin kotor dan jorok, karena selalu tiap hari bersinggungan dengan ternak. Malaikat Tuhan memberikan pesan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat manusia, Immanuel. Pesan itu diberikan kepada gembala, orang-orang yang sederhana. Allah suka dan gampang sekali berhubungan, bersekutu, berurusan dengan orang-orang yang sederhana. Hari ini Natal memberikan value kepada kita. Kita harus hidup sederhana di mata Allah. Bukan berarti kita nggak bisa makan enak, pakaian bagus, bukan. Sederhana artinya hiduplah, dikatakan dalam Alkitab, dengan rasa cukup. Karena ibadah dengan rasa cukup
itu akan besar manfaatnya. Doa Bapa kami dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang yang sederhana itu juga tulus dan polos dalam pelayanan. Tidak hanya mengejar jabatan. Dalam pelayanan dia tidak sikut kanan, sikut kiri. Tapi dalam pelayanan dia tertuju matanya kepada Yesus. Dia rendah hati. Tujuan, fokus pelayanannya hanya ingin meninggikan Yesus. Lalu yang kedua, orang Majus ini orang yang pintar. Ini ahli perbintangan. Mereka sudah mengikuti sekian tahun dan percaya bahwa satu saat kalau bintang itu muncul akan diikuti dan bintang itu membawa mereka berjumpa dengan Kristus. Hari ini berapa banyak orang Majus yang ada di dalam mungkin keseharian kita. Orang yang punya jabatan, orang yang kaya, orang yang mungkin propertinya banyak, mobilnya banyak, apartemennya banyak, investasinya banyak. Orang Majus, mereka juga orang kaya. Tapi mereka bertiga tidak sombong. Mereka merendahkan dirinya dan hatinya. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Kristus. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bukan hanya itu. Dalam Matius 2 ayat 1. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hari ini kita boleh kaya, berlimpah harta. Properti kita banyak, mobil kita banyak. Jabatan kita di sebuah perusahaan tinggi. Kita punya pabrik banyak. Kita punya harta yang melimpah, investasi yang banyak. Tapi kalau engkau sombong, kau tidak merendahkan diri seperti orang Majus, Tuhan akan tidak pernah menjumpaimu. Mengapa? Karena orang Majuslah yang haus akan Kristus. Orang Majuslah yang melupakan segala kekayaannya, kepintarannya, bahwa mereka adalah ahli perbintangan. Mereka mengosongkan pikirannya, logikanya, kepintarannya, kekayaannya. Mereka merendahkan diri, ingin berjumpa dengan Kristus. Berapa banyak hari ini banyak orang merayakan Natal dengan perayaan yang besar, tapi tidak berjumpa dengan pribadi Kristus itu sendiri. Jangan biarkan jabatanmu, jangan biarkan hartamu, jangan biarkan kepintaranmu membuat engkau justru tidak bisa merendahkan diri seperti orang Majus, sombong, sehingga engkau tidak mengalami Kristus dalam hidupmu. Hari ini marilah kita songsong dan rayakan Natal dengan 5 prinsip yang Alkitabiah, yang Allah berikan kepada kita. Bahwa the value of a Christmas itu lebih penting daripada perdebatan-perdebatan yang terjadi setiap tahun di hari Natal. Itu jauh lebih penting daripada perayaan-perayaan yang kita mungkin rayakan dengan besar, dengan pakaian, makanan yang berlimpah, dengan pemberian-pemberian dari kolega, dari teman saudara kita yang menyenangkan hati kita. Salam pemuritan dari saya, Pastor Togi Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati.